Kemarin dari episode 1 sampai 3 kita sudah bahas, dan pada episode 4 ini memang kita akan fokuskan dua hal ya, aktivitas fisik dan diet dan juga nutrisi. Nanti diet dan nutrisi nanti materi kedua. Nah, ini identitas saya ya, bagi yang belum kenal. Eh, saya S1-nya dari Unhas Makassar, S2-nya di UGM, dan juga fellowship-nya itu ambil di Weimar Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership. Jadi fokus pada pendidikan dan juga kepemimpinan. Nah, adik-adik sekalian ya, ini menjadi topik yang menarik. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin kita memberikan penjelasan yang atau terminologi yang tepat tentang aktivitas fisik gitu. Nah, kalau kita melihat dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, itu dia mendefinisikan aktivitas fisik itu sebagai setiap gerakan tubuh yang digerakkan oleh otot rangka ya. Karena kalau di tubuh kan ada otot rangka, otot polos, ada juga otot jantung. Tapi yang di sini ada otot rangka. Yang kemudian aktivitas itu memerlukan pengeluaran energi. Jadi aktivitas fisik itu secara sederhana adalah setiap gerakan tubuh oleh otot rangkai yang memerlukan pengeluaran energi. Tuh. Nah, itu. Dan aktivitas ini, aktivitas fisik ini mengacu pada semua pergerakan. Baik ketika seseorang itu lagi lowong atau yang mungkin duduk-duduk, itu juga termasuk ketika dia melakukan transportasi dalam arti ini bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dengan berjalan kaki itu juga termasuk dari aktivitas fisik, entah itu sesuatu yang normal dia lakukan sebagai aktivitas hidupnya atau juga yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi aktivitas fisik itu lebih luas jangkauannya dibanding olahraga, gitu ya. Jadi kalau ya kita duduk mendengarkan menyimak webinar ini juga termasuk dari aktivitas fisik ya. Tentu energinya itu ada golongannya. Nanti akan kita jelaskan. Nah, eh, secara umum aktivitas fisik itu kalau di WHO itu dia bagi ada yang memang terkait dengan pekerjaan. Misalnya orang ya lagi jalan kaki, ada yang mencuci. Nah, itu juga tergolong aktivitas fisik. Ada juga yang ya mungkin sedang bekerja ini gali-gali atau mencangkul di sawah itu juga termasuk aktivitas fisik gitu ya. Sifatnya itu work related atau berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ada juga aktivitas fisik yang sifatnya itu ya kalau bahasanya rekreasi ya atau untuk mencari kesenangan atau hiburan. Bisa jalan-jalan pagi, melakukan pakai alat-alat senam biasanya ada di pusat-pusat taman kota gitu. Itu biasa atau senam berkelompok, sepak bola, main voli di pantai, berenang, main hoki. Ya itu yang sifatnya mungkin rekreasi bahasanya ya. Jadi memang yang ditujukan untuk mencari kesenangan atau hiburan. Itu semua termasuk aktivitas fisik ya. Jadi dua, terkait pekerjaan dan terkait dengan aktivitas rekreasi atau hiburan dan mencari kesenangan. Nah, ini saya sajikan di awal ya manfaat dari aktivitas fisik. Itu secara umum itu ada 4 hal yang sudah banyak buktinya bahwa aktivitas fisik itu mampu memperbaiki mood seseorang. Jadi kalau ada orang yang punya moodnya itu ya sering sedih, sering galau, sering berubah-berubah, salah satu upaya untuk memperbaiki itu dengan melakukan aktivitas fisik, ya, beraktivitas. Itu bisa memperbaiki mood yang awalnya moodnya negatif atau murung bisa menjadi lebih baik, gitu, ya. Terus juga menguatkan fokus gitu. Nah, ini bagus untuk pelajar tentunya. Bagaimana fokus itu akan membuat seseorang itu mudah untuk memahami informasi atau pelajaran yang disampaikan ke dia gitu. Yang berikutnya itu yang secara umum ini ya, mengurangi stres ya. Stres pekerjaan ya kan kadang orang ya kalau stres tinggi healing gitu. Itu kan sebenarnya aktivitas dia berpindah tempat, terus di healing kan dia mungkin melakukan berbagai kegiatan. Nah, itu juga eh,
hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi stres. Dan memang itu terbukti aktivitas fisik yang dilakukan seseorang itu memiliki dampak terhadap pengurangan tingkat stres, baik stres tubuh ataupun juga stres yang sifatnya itu psikis ya atau mental gitu. Dan yang keempat ini sudah banyak juga dibuktikan bahwa memang orang yang memiliki aktivitas fisik yang baik itu mempunyai juga kualitas tidur yang bagus juga, baik itu durasinya ataupun juga memang eh, apa ya kemudahan dia untuk memperoleh tidur yang baik gitu. Ada orang yang susah sekali tidur gitu. Ada orang juga ya kalau misalnya bagus aktivitas fisiknya itu ya prosesnya dia untuk tidur itu mudah dan kualitasnya itu baik gitu. Ya, itu empat hal utama yang memang sudah banyak dibuktikan dari manfaat dari aktivitas fisik ini. Gitu. Nah, ada juga yang menggolongkan manfaat itu berdasarkan usia ya. Nah, ini saya ambil untuk remaja dan juga dewasa aja ya. Untuk remaja, anak dan remaja misalnya 5 sampai 17 tahun mungkin di sini ada yang termasuk golongan itu ya. Ada setidaknya ada 8 manfaatnya, mulai dari meningkatkan perhatian dan juga daya ingat. Ya, kalau ada yang sering lupa pelajaran dengan beraktivitas fisik itu juga bisa membantu ya daya ingat dan tentu ujung-ujungnya adalah memperbaiki prestasi akademik, membentuk otot yang kuat dan memiliki daya tahan yang baik gitu. Jadi kalau ingin menjadi anak yang fisiknya baik, ototnya kuat untuk aktivitas ya rajin-rajinlah berolahraga atau beraktivitas fisik. Nah, ini juga ada yang membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi risiko terjadinya depresi, dan yang keenam itu bisa memberikan kestabilan pada tekanan darah dan juga kebugaran tubuh. Nah, ini terus mungkin dampak terhadap organ jantung pembuluh darah ya. Dan juga ternyata mengurangi risiko menderita penyakit-penyakit kronik yang berbahaya. Ini mungkin sudah pernah ditayangkan episode 2 dan 3 ya. Itu satu, dua, dan tiga tentunya banyak penyakit dibahas. Itu semua hal itu berbahaya itu bisa dicegah dengan aktivitas fisik yang baik, gitu, ya. Yang paling sering itu pasti penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan juga obesitas atau berat badan. Nah, eh, berikutnya juga manfaatnya yang terakhir itu menjaga berat badan tetap ideal dan juga membantu mengurangi lemak tubuh, ya. Nah, ini untuk orang dewasa 18 sampai 64 tahun. Nah, itu dibagi ya, ada yang bisa dirasakan dengan segera atau jangka pendek. Ada juga yang jangka panjang kalau dilakukan rutin tentunya. Yang jangka pendek itu bisa jadi tadi ya meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa cemas. Kalau ada orang yang sering-sering cemas, takut ujian, takut apa, takut melakukan berbagai hal ya bisa dibantu dengan sering beraktivitas fisik. Menurunkan tekanan darah bukan artinya membuat ini jadi turun terus ya, tetapi yang mungkin punya tekanan darah berlebih itu bisa dibantu diturunkan dengan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan eh, umurnya nanti. Adapun juga jangka panjangnya bisa mengurangi kejadian pikun ya. Jadi kalau kalian lihat ada orang tua misalnya profesor atau guru-guru kalian itu yang sudah tua kok masih kuat hafalannya. Nah, secara tidak langsung kan dia itu melakukan berbagai aktivitas ya. Salah satunya adalah aktivitas fisik tentunya. Selain dia juga menggunakan otaknya tentunya untuk berpikir, belajar, menulis, dan segala macam. Mengurangi risiko depresi, ya ini semua umur pasti berkurang risiko depresinya dengan olahraga atau aktivitas fisik. Menurunkan risiko penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes. Nah, ini ada juga yang membuktikan bahwa aktivitas fisik yang tepat itu bisa menurunkan risiko 8 jenis kanker, gitu ya. Baik itu kanker saluran kemih, kantong kemih, payudara, kanker usus besar, kanker di rahim, kanker di kerongkongan, ginjal, paru, dan juga lambung ya. Itu 8 jenis kanker yang bisa dikurangi risikonya dengan melakukan aktivitas fisik yang baik. Selain itu juga bisa menurunkan resiko obesitas atau berat badan berlebih, meningkatkan daya tahan tulang, dan nanti akan membantu memperbaiki keseimbangan dan koordinasi, mencegah terjadinya jatuh ya.
pada orang tua memang itu diharapkan untuk dicegah jatuh karena jatuhnya pada orang tua itu bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya. Ada namanya patah tulang patologis ya, yang memang disebabkan karena dia jatuh yang sifatnya bisa dicegah. Jatuh sendiri maksudnya ya. Oke, itu ya manfaat aktivitas fisik untuk berbagai usia, ada yang untuk remaja dan juga untuk dewasa. Nah, tetapi dengan banyaknya aktivitas fisik ya kita bisa rasakan manfaatnya, ternyata di dunia ini itu masih saja ada masalah gitu ya. Saya ini menunjukkan tiga fakta hari ini. Satu, secara global atau di seluruh dunia, satu dari empat orang dewasa itu ternyata ketika disurvei, diuji, itu memiliki aktivitas fisik yang kurang dari yang disarankan ya. Gitu. Tuh. Jadi 25% orang dewasa di dunia itu kurang. Kalau kurang ya beresiko banyak kena penyakit gitu. Nah, harusnya ini diturunkan ya. Dan risiko kematian orang yang malas beraktivitas itu bisa meningkat hingga 30%. Ya. Resiko dimaksud ini ya karena dia malas bisa terkena berbagai macam penyakit yang bisa dicegah sehingga meningkatkan kejadian kematian pada kelompok tersebut. Bukan karena ya, ya maksudnya mungkin bukan karena malas-malasan akhirnya malaikat maut menjemputnya, bukan itu ya, tetapi lebih kepada karena dia tidak melakukan aktivitas fisik, dia memiliki resiko kena penyakit sehingga kena penyakit bisa mengakibatkan kematian. Makanya dibilang resiko kematiannya itu meningkat bahkan sampai 30% ya. Jadi kalau mau umur panjang ya bisa melakukan aktivitas fisik yang tepat gitu. Dan juga fakta yang mengejutkan kita, lebih dari 80% anak muda di seluruh dunia itu memang memiliki aktivitas fisik itu yang sangat kurang, mager, banyak yang mager. Ya, ini tentunya tidak sejalan ya dengan manfaatnya begitu banyak, tetapi kok kenapa nggak bisa dipenuhi? Nah, itulah salah satu tujuan kami juga mengadakan kegiatan ini untuk memberikan informasi. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa mengubah perilaku kita semua ya, untuk bisa merutinkan aktivitas fisik yang tepat gitu. Oke, ini anjuran umum ya untuk melakukan aktivitas fisik. Tentu kita harus bergerak ya, karena aktivitas fisik juga itu ada yang punya resiko dan kecelakaan yang cukup tinggi. Nah, itu kemudian mungkin kepada sebagian besar orang tidak disarankan, tetapi yang disarankan memang ada jenis dan juga waktunya ya, yang memang diupayakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Beda kalau atlet memang lebih tinggi pastinya ya, lebih tinggi. Nah, itu supaya apa? Karena ini berbanding lurus dengan kesehatan dan juga manfaatnya ya. Ada yang aktivitasnya itu makin lama ya makin sebenarnya untuk kesehatannya tidak terlalu bagus juga gitu ya. Itu yang kemudian ya rasa-rasanya rugi juga ya, banyak waktu kan habiskan waktu tetapi tidak berdampak baik terhadap kesehatannya. Nah, kita mau yang berdampaknya itu baik gitu. Nah, anjuran pertama itu dari segi intensitas ya, atau mungkin eh, bagai berat ringannya suatu aktivitas fisik. Nah, itu ada dibagi tiga, ada memang levelnya ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu jalan santai, ya jalan seperti biasa itu yang ringan. Artinya kita jalan tapi denyut jantungnya kita ya normal aja atau mungkin meningkat sedikit aja. Gitu, ya. Nonton TV, memasak yang sifatnya masaknya itu mungkin ya masak air, masak goreng telur. Nah, itu kan bergerak juga tapi masih tergolong ringan. Gitu. Dan ada yang kategorinya sedang, yaitu jalan cepat ya. Eh, Nah ini yang kemudian harus diupayakan. Kadang ada orang ya jalan-jalan pagi tapi jalannya itu cenderung ringan. Nah itu kan tidak optimal juga ternyata ya. Harus yang jalannya itu cepat gitu. Atau brisk walk. Nanti eh, bisa dilihat nanti di video-video di YouTube ya. Atau biasa sih kalau saya lihat tetangga-tetangga atau rekan-rekan yang Chinese nenek-nenek itu biasa kita jumpai ya kok jalan-jalan itu cepat banget. Nah memang seperti itu yang disarankan yang memang intensitasnya itu sedang. Tenis, meja ya, juga aktivitas berkebun juga ternyata tergolong sedang ya.
Untuk aktivitas berkebun yang membuat kita itu ya menggali tanah, bergerak, naik turun, jongkok, dan lain-lainnya. Itu yang tergolong sedang juga karena mobilitasnya cukup tinggi gitu. Ada juga yang sifatnya berat, jogging atau lari-lari ya, naik tangga, mencangkul bagi petani-petani mungkinnya itu tergolong berat ya dari segi intensitas. Nah, yang disarankan memang itu untuk aktivitas fisik itu yang sedang dan sampai berat ya, itu disarankan. Jangan mengatakan olahraga atau sudah aktivitas kalau cuma ringan saja gitu ya. Itu tidak termasuk gitu. Nah, tuh. Mungkin kalau di sekolahnya atau di kampusnya ada tangga, udayakan naik tangga dibanding mungkin naik lift gitu. Atau kalau jalanannya agak panjang ya diusahakan dengan speed atau kecepatan yang cukup cepat lah ya. Jangan lambat-lambat. Supaya apa? Supaya terpenuhi aktivitas fisiknya kita. Ada juga dari segi tingkatannya. Ada orang dikatakan tidak aktif, kurang aktif, aktif dan sangat aktif. Jadi dikatakan tidak aktif kalau ya cuma hanya intensitas ringan saja yang dia lakukan. Kurang aktif ya sudah bagus, sudah intensitas sedang berat, tetapi memang dari segi durasi itu masih kurang dari yang diharapkan. Nah, yang tentu kita harus tuju adalah yang aktif ya. Aktifnya itu apa? Melakukan aktivitas sedang berat, sedang sampai berat ya dengan durasi 150 sampai 300 menit satu minggu. Atau kalau dibagi per hari itu ya mungkin sekitar 30 menit aja per hari. 30 sampai 60 menit per hari cukup. Ya ini secara umum ya panduannya. Tentu kita ikut yang putih-putih ya, jangan menghabiskan waktu di yang merah-merah ini, tetapi yang sifatnya intensitasnya itu sedang sampai berat ya. Nah, itu yang disarankan selalu ada. Nah, ini kapan dikatakan orang itu melakukan aktivitas fisik yang sifatnya sedang gitu ya. Tanda-tandanya satu, mungkin agak sulit bernapas atau mulai napasnya itu lebih cepat ya, tetapi sudah apa ya, tetapi masih bisa ngobrol gitu. Meskipun dengan kata-kata yang sedikit gitu ya. Tapi tidak bisa menyanyi. Wah, mungkin jalan bisa, tetapi ngobrol bisa, tapi kalau disuruh menyanyi belum mampu ya, tari terengah-engah nafasnya. Nah, beberapa contohnya ya, aktivitas fisik yang sedang itu mengepel ya, mengepel lantai nih. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, menyapu halaman, itu juga tergolong yang sedang gitu. Mencuci piring, nah ini, saya kalau banyak ya, berkebun, ini juga termasuk aktivitas fisik yang sedang. Cuci baju, peras susu, menenun ya, eh, timba air, membuat kerajinan tangan dari tanah liat, tembikar misalnya, mengecat, gitu. Memasak yang sifatnya itu banyak gerak ya, berjalan kaki yang agak cepat tadi ya, itu tergolong ada sedang yang work related ya, yang berhubungan dengan kegiatan hari-hari. Nah, ini semua harus dilakukan secara kontinu selama minimal 10 menit ya. Jangan orang misalnya baru ke lantai 1 menit sudah wah aku sudah fisik sedang. Nah, tidak begitu. Minimal dia 10 menit ya supaya dapat manfaatnya. Maksudnya 10 menit bisa diselingi dengan istirahat, terus lanjut lagi sampai total waktunya bisa dicapai ya 30 sampai 60 menit per hari atau 150 sampai 300 menit per minggu. Ada yang rekreasional itu ya bersepeda, main kasti, ini ya brisk walk ya yang dia sarankan memang exercise ya latihan dancing atau aerobik dan juga melakukan treadmill ya itu aktivitas fisik sedang. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas yang nafasnya udah mulai terengah-engah tetapi masih bisa bicara ya itu tergolong yang sedang ya. Nah kalau yang berat gimana? Nah kalau yang berat ini lebih sulit bernapas ya karena sesak ya, sudah mulai tubuh mulai butuh banyak oksigen, hanya bisa mengucapkan sedikit kata, dia tidak bisa ngobrol. Ya, misalnya main bola sambil lari, nggak bisa kan sambil ngobrol kan? Ya kecuali dia jalan pelan itu bisa ngobrol, tapi mungkin masih terengah-engah nafasnya, gitu ya. Nah itu contohnya aktivitas fisik berat bisa kita lihat dari nafasnya ya. Kalau udah nggak bisa ngobrol itu sudah berat tuh. Nah ini ya, contohnya juga yang terkait pekerjaan, bajak sawah, grinding ya, menggiling, mengangkat air misalnya.
eh, ya mengangkut barang dan lain-lain ya. Ada yang rekreasi main bola, berenang gitu. Sama juga minimal dia itu 10 menit gitu. Ya, jadi kalau kalian mau main bola 10 menit, oke istirahat. Kalau memang tidak cukup batasan waktunya ya, kemampuannya ya istirahat, baru lanjut lagi sampai terpenuhi ya. Jadi minimal 10 menit yang dilakukan. Jangan cuma 1 menit, aduh istirahat lagi nanti tahun depan atau malam atau sore lagi baru dilanjut. Tidak seperti itu ya. Minimal dia 10 menit continuous gitu. Supaya dapat manfaatnya memang. Ya itu berbagai contoh aktivitas fisik berat. Nah, ini juga anjuran aktivitas fisik berdasarkan kelompok usia ya. Jadi untuk anak-anak prasekolah 3 sampai 5 tahun itu harus beraktivitas fisik setiap hari. Biasanya dilakukan dengan bermain ya, dengan berbagai jenis permainan gitu ya. Memang anak-anak itu kalau 3 sampai 5 tahun sering lari-lari itu disyukuri gitu. Di dalam rumah atau di luar rumah terserah gitu ya. Karena kadang kita suruh aja, Dek, kakak main yuk lari di luar, ya terserah mau lari ke dari ujung ke ujung silahkan. Ya kalau bisa orang tua atau pendampingnya juga ikut supaya diawasi ya. Nah, untuk anak dan remaja 6 sampai 17 tahun itu ya minimal 60 menit setiap hari dengan intensitas sedang, berat, berbagai jenis aktivitas bisa dipilih ya yang menyenangkan ya. Kalau satu terus saja aktivitasnya juga bosan. Mungkin ada bosan yang kecil mungkin hobinya gitu. Hobi main badminton, tiap hari main badminton mungkin dia tidak bosan, tapi bagi beberapa orang mungkin bosan. Jadi bisa diselang-seling dengan berbagai jenis ya, lari, jalan gitu. Nah, kalau untuk remaja juga ini minimal 3 hari dalam 1 minggu itu melakukan tiga hal ini ya, aktivitas berat. Ya, jangan sedang terus, tapi setiap ada satu yang aktivitas berat, ada juga sifatnya penguatan otot ya, minimal push up lah ya, dengan penguatan tulang ya, bisa dengan gym atau senam ya, atau yang disarankan juga lompat tali. Nah, itu untuk anak dan remaja karena memang dia ada fase pertumbuhan tulangnya sehingga ada tiga aktivitas ini harus diikut sertakan dalam kegiatannya. Nah, kalau dewasa 18 sampai 64 tahun minimal 150 menit per minggu aktivitas fisik intensitas yang sedang ya, yaitu bisa dalam bentuk brisk walking. Nah, itu ya, jalan cepat lah ininya ya brisk walking ini. Dan minimal 2 hari dalam 1 minggu, 2 sampai 4 sebenarnya bagusnya melakukan aktivitas penguatan otot ya. Jadi jangan cuma jalan terus, tapi harus ada 2 kali dalam seminggu itu aktivitasnya memang untuk penguatan otot. Mau di gym, mau di rumah sendiri ya terserah gitu. Nah kalau lansia itu sama ya dengan orang dewasa, tetapi ditambah satu aktivitas yang meningkatkan keseimbangan, yaitu yang sederhana itu berdiri dengan satu kaki ya. Tidak harus begini ya, tapi mungkin sambil pegangan di kursi juga bisa ya. Itu untuk melatih keseimbangan supaya tidak gampang jatuh. Orang tua ya, tentu dengan pengawasan baiknya. Ini anjuran berdasarkan kelompok usia, gitu ya, aktivitas fisiknya. Nah, ini beberapa contoh latihan penguatan otot ya. Disarankan itu tadi 2 sampai 4 kali seminggu melibatkan setidaknya 8 sampai 10 otot utama ya, ya. Eh, Lengan dan kaki itu sudah cukup ya. Artinya kalau dilatih bukan hanya tangannya saja, tapi bisa kalau bisa kakinya juga. Gitu. Itu sudah banyak lah. Di lengan saja sudah otot-otot utama sudah kurang lebih 4 sampai 6 ya yang bisa digerakkan, apalagi di kaki lebih banyak lagi. Kalau mau bisa tambah otot perut, otot dada, itu kan banyak gitu ya. Setidaknya bisa dihitung ya, 6, 8 sampai 10 otot. Dan setiap kali lakukan itu bisa 8 sampai 12 kali tiap set ya. Artinya tiap ya jangan baru satu kali pusat istirahat gitu. Tidak, minimal 8 sampai 12 kali ya dalam satu set itu baru rest istirahat gitu. Ya, itu. Angkat beban misalnya itu ya 8 kali istirahat misalnya. Makanya biasa disenamkan hitungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Memang itu anjurannya seperti itu supaya tidak membebani tubuh dan juga optimal ya. Beberapa jenis latihan penguatan otot bisa angkat beban ya, latihan dumbbell gitu, push up paling sederhana. Ada juga ini angkat
yang bergelantung ya. Ada juga ini dorong dinding ya. Ini dilatih juga otot-otot tangannya bisa sit up, push up yang untuk perempuan ya di modified atau laki-laki bisa laki-laki perempuan bisa juga prank ya, plank gitu, prank lagi plank gitu. Ada juga yang pakai resistance band ya, jadi kayak pakai tali untuk berlatih ya. Itu beberapa jenis ya yang bisa dilakukan sederhana. Kalau WHO itu anjurkan ini aja yang bisa mungkin ditemukan di berbagai tempat ya di rumah. Kalau dinding pasti ada ya di rumah. Sit up, push up kan tidak butuh yang lain, cukup permukaan yang datar dan aman aja gitu ya dibutuhkan. Ini beberapa latihan penguatan otot yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya, bahwa kadang ada juga orang karena terlalu semangat beraktivitas fisik, berolahraga sampai lupa bahwa dia awalnya sehat-sehat, akhirnya malah tidak sehat karena berlebihan. Nah, ini adalah target bukan target denyut jantung ya. Jadi nadinya kan normalnya itu 60 sampai 100 per menit ya. Tuh, tuh normalnya. Nah, kalau kita aktivitas fisik misalnya memang untuk yang berat, untuk yang sedang ya, maka pertama kali yang kita hitung dulu itu maksimal tekanan maksimal denyut jantungnya itu berapa. Rumusnya itu 220 kurang umur. Ya. Saya kasih contoh deh langsung di sini. Misalnya Adi, usianya itu 20 tahun. Dia mau olahraga yang sifatnya sedang ya, moderate ini ya. Nah, berapakah target detak jantungnya Adi? Pertama dia ukur dulu yang maksimalnya berapa. 220 kurang umurnya 20 jadi 200. Ya itu maksimal. Artinya kalau lebih dari itu jangan dilanjut, itu bisa berbahaya. Berbahaya banget. Terus aktivitasnya itu sedang, mungkin saya ambil 70% ya kan ini bisa 70 sampai 80 ya. Dan saya ambil 70 saja maka 70 per 100 kali 200 jadi dapatnya 140 kali per menit. Nah itu eh, mungkin kalau Adi ini ya 140 sampai 180 kali itu yang harusnya denyut jantungnya tercapai di angka segitu. Gitu ya, yang aman gitu. Kalau kurang tentu itu tidak cukup aktivitasnya biasanya ya. Jadi biasanya kan kalau kita senam atau melakukan aktivitas kayak tadi ya 10 menit istirahat sambil diukur denyut jantungnya 1 menit berapa. Ya kalau nggak mau langsung 1 menit ya cukup 15 detik misalnya baru nanti dikali 4 gitu ya. Itu ini harus diperhatikan karena kalau kadang orang berlebihan sekali sehingga malah olahraga atau aktivitas fisik itu membuat dia sakit. Ya. Ada kan pesepak bola pingsan di tengah lapangan, pemain bulu tangkis pingsan di tengah lapangan. Ya karena memaksakan dirinya, ya, gitu. Nah, ini juga sering aktivitas fisik itu di dialami cedera ya. Ada 8 tips ini dari John Hopkins Hospital ya untuk mengurangi risiko cedera. Satu, kalau misalnya memang kalian sudah pernah ke dokter atau kali itu ikuti saran-sarannya. Kayak tadi ya minimal ikuti saran jenisnya dan juga berapa denyut jantungnya kalian. Nah, itu pastikan cukup cairan dan makanan ya. Jangan lupa terutama minum ya. Karena kan aktivitas olahraga itu mengeluarkan banyak cairan sehingga butuh juga masukan cairan yang cukup ya. Makanan tentulah kita tidak punya energi kalau tidak makan. Nanti untuk diet dan nutrisi nanti materi kedua ya. Lakukan pemanasan sebelum olahraga. Ya, sudah itu namanya pendinginan ya. Itu ya, pemanasan. Untuk mencegah cedera. Pemanasan itu penting. Kadang ada orang yang tidak pemanasan itu sudah olahraga malah kram-kram semua ototnya. Itu salah satu dampak karena kurang pemanasan ya. Akhirnya 1 hari olahraga, 3 hari mager karena sakit otot. Tidak pemanasan. 4, gunakan alat pelindung diri yang standar tentunya. Misalnya kalau mau bersepeda atau naik gunung, misalnya ya, pakai pelindung diri yang cukup gitu ya. Tepat. Main kasti misalnya ya, pakailah helm kalau ada gitu, pelindung sarung tangan dan lain-lain. Lakukan di tempat yang aman, ya tentu jelas ya. Kalau di tempat bencana ya jangan olahraga gitu. Atau tempat rawan longsor misalnya, jangan gitu. Untuk di tempat yang safety ya, memang di ya tempatnya entah di taman, di pusat-pusat olahraga itu bisa. Ya memang dirancang untuk olahraga atau aktivitas fisik. Gitu.
berlatih berbagai teknik yang aman untuk olahraga gitu. Tentu olahraga kan ada ya misalnya main bola gitu. Cara tendang yang tepat itu bagaimana? Cara lari yang benar itu bagaimana? Itu kan harus dipelajari ya supaya tidak cedera. Cara melompat header bola yang bagus itu bagaimana? Itu kan perlu dilatih ya bahasanya gitu. Supaya kita tahu bahwa seperti ini loh yang aman dan benar ketika menjalani olahraga atau aktivitas yang kita ingin ikuti, gitu. Terus tujuh mulai dari yang ringan dulu, baru nanti tingkatkan perlahan. Ya meskipun ada aktivitas yang namanya high intensive interval training itu memang terbalik ya, ditingkatkan yang paling tinggi dulu sampai dia tidak mampu. Gitu. Itu ada tujuannya soalnya ya, bukan untuk semua orang dan semua aktivitas, tetapi untuk secara umum kalau tidak mau cedera ya mulai dengan yang ringan baru tingkatkan perlahan. Dan yang kedelapan ini tidak boleh disepelekan kalau ada masalah cedera dan lain-lain, harus segera diperiksa sama ahlinya. Jangan dibiarkan, kasihan gitu. Nanti tidak produktif, ya. Itu 8 tips untuk mencegah cedera kalau berolahraga ya. Dan juga terkhusus juga untuk aktivitas fisik ya, supaya terhindar dari masalah-masalah cedera. Nah, ini ternyata dari sekian banyak yang kita omongkan, kenapa 80% lebih anak muda itu malas beraktivitas fisik? Penyebab utamanya adalah ini, recreational screen time. Ya. Waktu yang dihabiskan untuk menonton hiburan di luar kepentingan belajar atau pekerjaannya. Gitu. Ini nih yang menjadi penyebab anak muda malas berolahraga, beraktivitas fisik. Sibuk dengan gadget, scrolling-scrolling, nonton YouTube atau apa, kebanyakan. Padahal sarannya itu memang sebaiknya ya tidak dilarang ya, tetapi dianjurkan tuh screen time-nya itu kurang dari 2 jam per hari saja, ya itu. Biasa di HP itu ada kok screen time-nya ya terhitung gitu. Kadang ada orang yang sering pegang HP tapi screen time-nya itu rendah gitu. Ada orang yang memang ya kalau sampai screen time 10 jam itu kayak kelewatannya, masa sebagian besar hidupnya dihabiskan lihat layar sih. Ya di HP biasanya sudah bisa dimonitoring ya screen time-nya kita berapa. Bahkan per aplikasi bisa dilihat gitu. Oke itu ya. Ini saya taruh di awal supaya kita aware ya. Jadi penyebab utama malas itu beraktivitas itu adalah banyak menonton main gadget yang sifatnya itu hiburan ya. Padahal pekerjaan kita dan kewajiban kita banyak ya. Ya kecuali mungkin dia kerjanya memang harus melihat media sosial ya. Mungkin dia adalah konten kreator atau yang lainnya ya. Nanti itu tidak tergolong di sini ya. Yang recreation memang yang tidak ada hubungannya dengan belajar dan pekerjaan. Ya jangan juga dimudah-mudahkan. Semua ini kan saya belajar, belajar memperhatikan orang lain ya. Itu bukan pelajaran. Oke itu ya dari saya, adik-adik sekalian, pemirsa untuk sesi yang pertama. Ini adalah kalimat bijak dari Robin Sharma ya, salah satu penggiat aktivitas fisik. If you don't make time for exercise, you'll probably have a make time for illness. Jadi ketika kita tidak menyediakan waktu untuk berlatih atau olahraga, aktivitas fisik, sebenarnya kita itu sedang mempersiapkan waktu untuk sakit. Itu ya kalimat bijaknya. Jadi eh, jangan menabung waktu untuk sakit ya, tetapi menabunglah waktu untuk aktivitas yang sehat dan bermanfaat tentunya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan dan diskusikan. Saya kembalikan ke moderator.